Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, selamat mempersiapkan hari Natal dan hari yang luar biasa dan istimewa bagi seluruh umat manusia, di mana Kristus datang untuk menyelamatkan semua orang. Semua orang. Kalau ada orang yang menolak, biarlah urusannya. Teman-teman, sembari kita mempersiapkan Natal dan juga mau menyambut hari yang istimewa, mari yuk kita mencerdaskan kembali para polemikus. Bagaimana jagoan mereka terus dibal-bali oleh apologetik Kristen dengan cara membongkar apa yang mereka selama ini klaim. Teman-teman, jangan skip, mari cerdas dan tidak perlu baper. Kalau memang baper, skip saja, karena channel ini untuk orang-orang yang mau cerdas saja, bukan yang baperan. Ini dia videonya, teman-teman. Ini memang bagus sekali, tetapi kita akan kembangkan menjadi dua arah ya. Iya. Kita akan kembangkan menjadi dua arah ya, Bang Juma ya. Iya. Oke. Yang mau kita kembangkan ini berkaitan tentang Tuhannya. Berkaitan tentang Tuhannya, kita kembangkan tentang Tuhannya, atau masih berkaitan tentang hukumnya saja? Tuhannya, hukumnya, kitabnya, nabinya, terserah Anda. Baik, mantap. Saya lanjutkan paparan saya ya. Kenapa Romawi itu mengimani kitab para nabi? Saya sudah menjelaskan ini sudah berulang-ulang kali ketika dalam rangka saya berdebat ataupun berdialog. Nah, baik buat teman-teman netizen yang ada di bawah, maka simaklah baik-baik Profesor Meme Bos yang berasal dari Indonesia Timur ya, sama dengan Bang Juma, kami tetangga ini. Jadi sekarang kami berdialog timur sama timur. Jadi oke, saya lanjutkan lagi paparan saya yang sangat indah ini. Jadi saya ingin menguraikan sebuah kalimat dari mulut saya, bahwasan orang Kristen itu adalah umat yang mengimani kitab para nabi. Kami adalah umat yang mengaminkan kitab para nabi. Walaupun kitab para nabi itu ada golongan-golongan hukumnya, itu hanya diperuntukkan kepada satu kaum saja. Saya memberikan salah satu contoh, ketika kita hidup di dalam Indonesia ini, ada satu suku ataupun dua suku itu diistimewakan, yaitu aturan-aturan dia itu tidak akan dijalankan oleh suku-suku yang lain, seperti di Aceh. Di Aceh itu menjalankan syariat Islam, berarti dia itu diistimewakan oleh negara. Nah, sama juga seperti ada di dalam Alkitab itu, hukum-hukum berkaitan tentang seremonial dan lahiriah. Apa seremonial, apa lahiriah? Seremonial itu tata cara ibadah. Contoh, Tuhan memerintahkan bangsa Israel bahwasan cara berdoa kalian itu menyembelih hewan atau gini-gini, itu disebut seremonial. Lalu lahiriah itu apa? Lahiriah itu hukum-hukum berkaitan tentang sunat ataupun makanan-makanan haram. Nah, kategori dua hukum ini memang ini dipersembahkan hanya kepada Bani Israel, dan memang ini hanya dispesialkan sama seperti bangsa Indonesia mengspesialkan salah satu suku, itu orang Aceh. Nah, harapan saya itu netizen-netizen yang ada di bawah itu harus benar-benar mencerna apa yang dipaparkan oleh Profesor Meme Bos ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Saya hanya mengungkapkan sebuah kata-kata dari mulut saya, bahwasan orang Kristen itu adalah umat yang mengimani kitab para nabi dan mengaminkan. Kata aminkan di sini artinya kami itu mengiyakan ketika Tuhan itu pernah berbicara dengan para nabi, ketika Tuhan itu pernah menurunkan hukum-hukumnya kepada para nabi, ketika Tuhan itu menceritakan peristiwa penciptaan seluruh alam semesta. Itu yang harus kami aminkan. Jadi kalau ada umat yang mengklaim bahwasan dia menyembah kepada Tuhannya para nabi, tetapi dia menyangkal tentang kitabnya para nabi, dia menyangkal ketika Tuhan mengklaim kepada para nabi bahwasan dia adalah pencipta alam semesta, maka saya pastikan orang tersebut tidaklah menyembah kepada Tuhannya para nabi, tetapi Tuhannya dia itu adalah Tuhan yang menyamar seperti serigala berbulu domba. Dan umatnya juga itu adalah umat yang menyamar seperti serigala berbulu domba. Jadi orang Kristen itu wajib harus mengimani kitab para nabi dan harus mengaminkan. Apa arti kata amin di sini? Aminkan itu harus membenarkan bahwasan narasi sebelum kedatangan Yesus itu Tuhan sudah pernah melakukan pembicaraan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu yang harus kami aminkan dan harus kami imani. Jadi kami tidak pernah menyangkal kepada kitab para nabi, kami tidak pernah menolak kepada kitab para nabi. Kami adalah umat yang mencintai kitab para nabi. Kami adalah umat yang menyayangi para nabi. Kami adalah umat. Aduh, langsung dipotong, stop katanya. Ya udah, lanjutlah kalau gitu. Gantian lah, karena masih ada waktu, tenang aja. Silakan. Koin jangan lupa Bang Andi, koin. Iya, nanti dikasih koin sama lo. Lanjut Bang Juma. Jadi gini, Bung. Kalau saudara mengatakan Kristen mengimani kitab para nabi, ya tidak masalah. Memang tugas kita begitu. Kristen Islam harus beriman kepada kitab para nabi. Tapi masalahnya sekarang ini adalah ketika Anda membawa-bawa nabi, satu, tidak ada nabi yang mengajarkan kemudian untuk
menggantikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub menjadi manusia. Nggak ada. Itu satu. Kedua, tidak ada nabi yang mengajarkan bahwa hukum yang datang kepada Bani Israel itu diperuntukkan untuk Roma, untuk Vatikan, untuk orang Indonesia. Tidak ada. Coba Anda tunjukkan di mana tertulis. Bahkan kalau Anda konsen terhadap serigala, serigala itu adalah Paulus. Serigala itu adalah pengikut Paulus. Karena serigala itu adalah Bani Yakub. Domba itu Bani Yakub. Di luar Bani Yakub itu adalah serigala. Kenapa bisa dikatakan serigala? Karena mereka nyamar seperti domba. Makanya mereka disebut serigala. Andai saja mereka tetap menjalankan kehidupan mereka normal, layaknya orang ateis, mereka tidak disebut serigala. Kenapa? Karena mereka tetap saja tidak menyamar. Nah, sedangkan yang dimaksud serigala nyamar domba adalah non-Israel yang menyamar seperti Israel. Nah, itu siapa? Kristen. Kristen bukan Yahudi, tapi ngaku sebagai Yahudi. Kenapa? Karena ada beberapa perangkat yang ada pada Kristen. Pertama, kitabnya Kristen mengambil kitabnya Yahudi. Tuhannya Kristen mengambil dari Yahudi. Itu jelas itu. Jadi tidak bisa dipungkiri, sementara Tuhan dan juga kitab ini adalah dua hal yang menjadikan Kristen itu bisa menjual agama kemana-mana. Mengambil kemudian data dari Yahudi, kemudian mengajarkan kekristenan kemana-mana. Tanpa perjanjian lama, Kristen tidak laku. Oke? Tanpa membawa-bawa Tuhannya Yahudi, Kristen tidak laku. Tanpa membawa-bawa Nabi yang datang ke Yahudi, Kristen tidak laku. Apesnya kemudian adalah Kristen tidak memiliki kapling. Pada saat Nabi-Nabi Yahudi datang mengajarkan kepada Bani Israel, Kristen tidak ada di situ. Orang-orang Yahudi mengajarkan agamanya hanya agama kekeluargaan. Hanya ke-12. Ini berapa ini? Hanya ke-12 suku Bani Israel. Al-Quran juga menarasikan itu. Di dalam surah Al-Ma'idah jelas sekali. Dalam surah As-Saf juga diterangkan. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Yang terakhir datang kepada mereka juga berkata, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Musa, Yesus, Isa mengakui mereka hanya untuk Bani Israel. Ayo, mana kitab yang diturunkan kemudian Allah kepada Bani Israel yang menerangkan bahwa kitab-kitab itu, ajaran itu kemudian dihususkan kepada Roma? Mana? Enggak ada. Sedangkan kitab dan hukum-hukum ketetapan yang datang kepada Bani Israel berlaku hanya untuk Bani Israel. Jadi kesimpulan saya, Kristen itu adalah ajaran serigala, nyamar domba. Artinya ajaran non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi. Seperti itu. Jakarta Indonesia. Lanjut. Oke, baik, terima kasih. Sabar hati dulu. Apa saya harus nunggu dipersilakan oleh moderator atau Silakan. Memang... Lanjut Oke, aja. baik. Ini paparan Bang Juma ini sangat bagus sekali, tetapi memang maaf karena hari ini memang saya sudah terlalu lama beristirahat, jadi stamina saya ini bagus. Mungkin dialog kita ini akan panjang karena memang apa? Karena memang sudah saya persiapkan stamina saya ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi saya memetik sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Bang Juma ini. Beliau mengatakan bahwasan ketergantungan orang Kristen ini terhadap Tuhannya orang Yahudi. Saya katakan kepada Bang Juma bahwasan perkataan Bang Juma itu saya aminkan dan saya mengatakan itu 100%. Orang Kristen itu sudah pasti dia harus ketergantungan kepada Tuhannya para nabi. Jadi saya memberikan analogi, ya memang harus ditepuk tangan, harus memberikan satu penghormatan kepada Memebos dengan bertepuk tangan. Oke, saya lanjutkan. Orang Kristen itu kenapa dia harus ketergantungan kepada para nabi? Kenapa orang Kristen harus ketergantungan kepada kitab para nabi? Kenapa orang Kristen harus ketergantungan kepada Tuhannya para nabi? Karena Tuhannya para nabi itu, dia berbicara kepada nabi itu secara estafet. Jadi kami menolak saja salah satu kitab para nabi, maka saya katakan kepada teman-teman yang ada di bawah, berarti kami bukanlah umat yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juma mengatakan bahwasan orang Kristen itu merubah Tuhannya para nabi menjadi seorang manusia. Kalimat-kalimat yang seperti ini yang terpapar di dalam telinga saya ini akan sangat menyakitkan sekali, tetapi maaf, Memebos mempunyai argumentasi yang sangat kuat.
Argumentasi yang sangat kuat ini akan saya landaskan dari perkataan-perkataan Yesus, tetapi bukan atas kehendaknya Memebos, tetapi atas perkataan-perkataan Yesus. Baik. Orang Kristen tidak pernah menjadikan orang Kristen tidak pernah menjadikan Tuhannya para nabi menjadi manusia, tetapi memang Tuhannya para nabi itu yang ingin menjadi manusia. Bukan orang Kristen yang menginginkan Tuhannya para nabi menjadi manusia. Tetapi jangan tertawa Bang Andi. Kita lanjutkan ya. Enggak apa-apa yang terlalu serius, Mei, terusin. Enggak, karena memang profesor harus gitu Bang Andi. Iya, terusin. Kita lanjutkan. Saya ulang sekali lagi bahwasan orang Kristen itu bukan atas kehendaknya untuk menjadikan Tuhannya para nabi itu menjadi manusia, tetapi memang Tuhannya para nabi itu ingin menjadi manusia. Apa ayatnya? Ayatnya ada. Ketika Tuhan sudah menyampaikan kepada nabi untuk membimbing bangsa Israel, tetapi pada kenyataannya para nabi itu sibuk mengurusi diri mereka sendiri. Salah satunya adalah anaknya Daud, Salomo. Salomo adalah manusia pilihan Tuhan, tetapi di zaman Salomo itu dia sibuk mengurusi dirinya sendiri. Dia tidak lagi mengurusi umatnya Tuhan, tetapi dia sibuk mengurusi dirinya sendiri dengan mengawini banyak istri, menyembah kepada tuan-tuan istrinya, yaitu menyembah kepada dewa Baal dan dewa Nebo. Maka apa kata Tuhan kepada para nabi? Di dalam Yeskiel 34 ayat 1 sampai habis, apa kata Tuhan? Aku tidak akan lagi menggunakan para nabi untuk membimbing domba-dombaku, tetapi aku akan menggembalakan mereka dengan tanganku sendiri. Ini janji Tuhan kepada apa? Kepada siapa? Janji Tuhan kepada seluruh umat manusia bahwasan dia tidak akan lagi menjadikan para nabi itu sebagai penggembala umatnya, tetapi dia mau mengembalakan dengan tangannya sendiri. Nah, kita lihat apakah peristiwa ini akan terjadi? Ya, peristiwa ini akan terjadi ketika di zaman Maria Tuhan tidak lagi menggunakan para nabinya sebagai partner dalam melakukan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia, tetapi dia hanya menjadikan seorang wanita satu-satunya di muka bumi ini untuk dijadikan sebagai partner dalam melakukan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia. Dari Maria inilah dia menjadi seorang manusia. Dari Maria inilah dia membimbing umatnya dengan tangannya sendiri. Inilah janji Tuhan kepada seluruh umat manusia. Dia harus membimbingi manusia itu dengan tangannya sendiri. Dia tidak akan lagi menggunakan para nabi. Dan terbukti ketika Tuhan sudah menjadi manusia, apa kata Tuhan kepada murid-muridnya? Umat-umatku mendengarkan suaraku, domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenali mereka. Jadi hanya umat Tuhan yang mengenali Tuhan. Jadi bangsa-bangsa kafir, bangsa goyim itu tidak akan pernah mengenal Tuhan karena mereka tidak beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan telah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi Tuhan menjadi manusia itu bukan atas kehendak orang Kristen, tetapi atas keinginan Tuhan itu sendiri untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang diikat oleh iblis. Inilah Tuhannya para nabi, telah menjadi manusia, berbicara dengan manusia secara intens untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Ini Tuhan yang benar. Apa masih mau dilanjutkan atau memang mau dikasih kesempatan kepada Bang Juma ini? Ya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Nabi mengajarkan Tuhannya jadi manusia. Tuhannya jadi. Oke, baik, Satu. terima kasih. Dua, Langsung dijawab atau memang Langsung dijawab jawab. atau memang menunggu? Oke. langsung jawab. Oke. Para nabi tidak pernah mengajarkan bahwasan Tuhan itu menjadi manusia. Jangan tertawa dulu. Yo, Saya lanjutkan ya. lucu, masa nggak ketawa? Oh ya, oke. Iya, ketawa dulu Bang, ketawa dulu Bang. Iyalah. Saudara mengatakan Tuhannya jadi manusia, maksudnya Tuhannya Yahudi. Saya minta dalilnya mana? Anda katakan tidak ada. Berarti ada konspirasi besar dari keinginan-keinginan orang-orang di luar Yahudi yang ingin mengeksiskan kemudian Tuhannya Romawi, yaitu Zeus atau Hercules jadi manusia. Itu baru betul. Jadi yang menjadi Yesus itu bukan Tuhannya Yahudi, karena Tuhannya Yahudi mengatakan di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, tidak ada. Dan setelah aku juga tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tiba-tiba Kristen membentuk Tuhan dalam rupa bentuk manusia daging. Jadi yang ada di Kristen ini bukan Tuhannya Bani Israel yang menjadi manusia, tapi Tuhannya nenek moyangnya Romawi, yaitu Zeus. Gitu, tepuk tangan untuk Bang Suma. Mei, dipertegas Mei, kalau tidak ada ajaran para nabi Tuhan menjadi manusia, sumber ajaran ini dari mana? Lanjut Mei. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke, pertanyaan ini sangat bagus dari Bang Juma ini, tetapi beliau ini salah karena sedang menghadapi Memebos yang sedang on fire. Oke, saya lanjutkan ya. Pertanyaan ini sangat bagus. Beliau menuntut kepada saya, tunjukkan kepada saya yang terkonfirmasi di dalam Perjanjian Lama bahwasan Tuhannya para nabi itu mengajarkan tentang bahwasan Tuhan itu bisa menjadi manusia. Saya ingin mengutip sebuah ayat di dalam kitabnya Musa, bahwasan di dalam Perjanjian Lama itu
Tuhan itu pernah berinkarnasi menjadi makhluk. Di dalam Keluaran 19 Tuhan berinkarnasi menjadi awan ataupun api. Di dalam Keluaran 3 Tuhan berinkarnasi menjadi api. Lalu kapan Tuhan ini akan berinkarnasi menjadi manusia? Apakah kita harus mengetahuinya? Tidak. Di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 apa kata Tuhan kepada Yesaya? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukan jalanku. Artinya rancangan Tuhan itu tidak akan dapat terdeteksi oleh manusia. Kapan saja Tuhan ingin menjadi manusia, manusia tidak akan bisa mendeteksi Tuhan bahwasan kapan dia harus menjadi manusia. Buktinya ketika di zaman Musa, dia menjadi awan ataupun api, apakah manusia sudah bisa dapat mendeteksinya? Tidak. Tetapi Tuhan memberikan satu kejutan ketika di zaman Musa untuk membuktikan kebenaran kepada Bani Israel bahwasan dia adalah Tuhan yang benar. Dia menunjukkan satu pembuktian kepada mereka dengan menjadi awan ataupun api. Maka sebuah rahasia yang ada di dalam diri Tuhan ini tidak akan bisa dijangkau oleh manusia. Kalau manusia sudah bisa menjangkau rancangan Tuhan, kalau manusia sudah bisa menjangkau rencana Tuhan, maka saya katakan manusia tersebut saya harus menyembah dia sebagai Tuhan. Tetapi tidak. Manusia tidak akan bisa menjangkau rencana Tuhan. Maka ketika di zaman Bunda Maria, apa kata Yesus? Aku telah turun dari langit. Ini adalah salah satu bentuk pembuktian bahwasan Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia dengan mengatakan aku telah turun dari langit. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang manusia yang bisa turun dari langit kecuali Tuhan dan malaikat. Tetapi ketika Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia mengatakan aku telah turun dari langit. Salah satu pembuktian bahwasan dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah menyamakan dirinya dengan malaikat, tetapi dia hanya mengatakan bahwasan jikalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapakku. Perkataanku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia telah melakukan pekerjaannya. Ini adalah salah satu bentuk. Jangan tertawa dulu, enggak. Ini enggak enak jadinya Bang Andi moderator. Hantam dulu orang itu. Silent dulu, hanya Bang Juma sama Mimi bos sama moderator ya. Dalil. Diminta dalil. Oke, dalilnya sudah saya katakan tadi ketika dalam keadaan sebagai manusia. Apa kata Yesus di Yohanes 6 ayat 37 sampai 38, 39 dari 35? Apa kata Yesus? Aku telah turun dari surga. Kalau sudah dikatakan turun dari surga, berarti dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Karena ketika dalam keadaan sebagai manusia, Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan malaikat. Tetapi dia hanya menyamakan dirinya dengan sosok Tuhan yang ada di dalam kitab para nabi. Apa katanya? Jikalau kamu tidak percaya bahwasan aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini kata Yesus kepada Bani Israel. Untuk membuktikan bahwasan dia adalah Tuhan dengan mengatakan dia turun dari langit, itu sudah cukup bagi manusia bahwasan dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Amin, haleluya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Semoga pencerahan dari Profesor Meme Bos ini akan menyadarkan kalian pada malam hari ini. Silakan Bang Juma hantam. Aduh Bang, kalau Anda mengatakan Yohanes 6 itu sebagai dasar kemudian sebagai pijakan mempertuhankan Yesus, di dalam Yohanes 8:42 Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang turun ini adalah makhluk yang disuruh turun, bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak pribadi lain. Jadi yang datang ke atas muka bumi bernama Yesus itu bukan Tuhan. Itu dulu pahami. Andai saja Yesus itu adalah Tuhan, maka Yesus akan mengatakan aku datang atas kehendakku. Karena yang maha berkehendak adalah Tuhan. Yang turun adalah Yesus. Kalau dia mengatakan aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri, berarti dialah sang Tuhan itu. Tapi sangat disayangkan, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Dari situ aja kita sudah final. Yesus datang dari langit katanya. Yesus dari surga katanya. Tetapi ketika sampai ke bumi, dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia suruhan. Saya mau tanya pada saudara Mimi. Ketika Yesus mengaku dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, apakah yang datang ini adalah yang maha berkehendak? Jawab. Tuh. 2, 3. Oke, baik. Terima kasih paparan Bang Juma ini sangat bagus. Bukan paparan, pertanyaan. Apakah yang datang ini adalah yang maha berkehendak? Syukran. Oke, baik. Saya akan paparkan pertanyaan Bang Juma ini memang sangat bagus sekali ya. Beliau bertanya kepada saya. Boleh nggak sambil tiduran? Oh, boleh. Sambil ini buka musik, Bang. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang misteri ilahi. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang alam maha hadir. Ini yang harus kita pegang, sebuah kalimat dari saya bahwasan berbicara tentang Yesus ini artinya berbicara tentang misteri ilahi. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang alam maha hadir. Ayat di mana alam maha hadir? Ketika Yesaya berkata bahwasan ketika aku melihat wajahku ke barat, engkau ada di barat. Ketika aku menghadapkan wajahku ke langit, engkau ada di langit. Di situ ayat berbicara bahwasan Allah itu maha hadir. Nah, sekarang kita berbicara tentang apakah yang hadir ini adalah yang maha berkehendak? Oke, baik. Apakah yang hadir di bumi ini adalah maha berkehendak?
adalah Dia yang maha berkehendak. Baik. Yesus berkata begini. Perkataanku ini bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang... Jangan tertawa dulu karena profesor sedang menjelaskan. Ini seorang guru yang lagi memaparkan kepada netizen. Jadi Ingat. Pertanyaan saya, Bung. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Tuhan itu maha berkehendak. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini adalah yang maha berkehendak? Apakah yang diutus ini adalah yang maha berkehendak? Jawab. Oke, saya ambil ayat dulu ya. Ya, baik. Pertanyaan Bang Juma ini, apakah Yesus ini maha berkehendak atau yang mengutus Dia ini yang maha segala kehendak ya? Itu yang dipertanyakan ya. Ya, Bang Juma ya. Apakah yang datang diutus itu adalah Dia yang maha berkehendak itu sendiri? Oke, baik, saya akan jawab. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus, artinya kita berbicara tentang firman Allah. Berbicara tentang Yesus. Ya, oke, sabar dulu ya, sabar dulu. Nanti saya akan jelaskan secara detail karena profesor itu harus membutuhkan waktu 1 menit 2 menit. Oke, kalian. Oke. Profesor kamu linglung. Oke. Pertanyaan saya sederhana loh. Teman-temanku di YouTube juga tertawa-tertawa itu. Orang-orang di YouTube ya. pada tertawa. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang firman Allah yang menjadi manusia. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang Allah Tritunggal. Nah, di dalam kekristenan itu mengkonfirmasikan bahwasan Tuhan kami itu esa, tetapi mempunyai 3 pribadi. Nah, Yesus ini apakah Bapa itu sendiri? Yesus ini ternyata Dia bukanlah Bapa itu sendiri, tetapi Dia adalah firman Bapa yang satu hakikat dengan Bapa itu sendiri. Jadi, Yesus itu turun ke bumi itu bukan atas kehendak Dia sendiri, tetapi kehendak Bapanya untuk mengutus Dia ke bumi untuk melakukan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia. Karena Dia adalah firman Bapa turun untuk menyelamatkan manusia, seperti yang terkonfirmasi di dalam Yesaya 55 ayat 11. Firmanku kembali kepadaku tidak dengan sia-sia, Dia melakukan sesuai dengan apa yang ku kehendaki. Artinya di zaman Yesaya itu, bentar Bang Juma. Artinya di zaman Yesaya itu Yesaya berapa? Yesaya 55 ayat 11. Iya, tahu. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang apakah yang datang ini adalah Dia yang berfirman di Yesaya 55:11 itu? Benar. Dia. Bukan yang datang menjadi Yesus itu adalah. Oke, saya lanjutkan. Dia atau bukan? Ya, mohon sabar, saya lanjutkan dulu paparan Dia saya. atau bukan? Yang berbicara dengan Yesaya, yang berbicara dengan Musa, yang berbicara dengan para nabi itu adalah firman-Nya yang diutus Yang oleh saya Bapa. tanya, apakah Yesus adalah Yesus yang berkata di Yesaya 55 nomor 11? Apakah itu Iya. perkataan Yesus? Yang berbicara dengan Musa firman, yang berbicara dengan Yesaya, yang berbicara dengan para nabi sebelumnya itu firman itu telah menjadi manusia yang disebut dengan Yesus. Pak Prof, yang saya tanya, Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak Firman, akan kembali. bukan segala. Firmanku yang kuutus kembali kepadaku tidak dengan sia-sia. Bukan segala firman. Baca dulu baik-baik. Oke, Firman baik. yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang aku perintahkan kepadanya. Dia melakukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Betul? Itulah yang benar. Oke, berarti di situ ada yang maha berkehendak. Benar, Betul? benar. Nah, sekarang Yesus dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Oke, saya lanjutkan ya. Itu jangan dilanjutkan aja, dilanjutkan. Apakah Dia yang maha berkehendak yang berkata di dalam Yesaya itu adalah Yesus yang adalah Tuhan Anda yang mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Dia pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda? Jawab. Pribadi yang sama. Bagaimana Anda mengatakan pribadi yang sama? Yang satu memerintahkan firman keluar dari mulutnya dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang satu mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Anda mengatakan satu. Gimana ceritanya nih? Oke, baik. Profesor kok kayak gini? Saya akan jawab. Saya akan menjelaskan secara detail tapi jangan dipotong ya. Tunggu dulu. Anda sehat kan malam ini? Sehat sekali karena saya memang siapkan stamina saya untuk berdialog dengan Bang Juma pada malam hari ini. Dengarkan. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, lalu atas kehendak siapa? Baik, atas kehendak Bapa. Nanti saya akan jelaskan secara detail. Izin waktu dulu ya. Apakah Yesus dan Bapa adalah sama? Sama, satu. Oke, saya jelaskan dulu ya. Salah. Bagaimana ceritanya? Pribadi yang sama. Oke, Yesus saya jelaskan mengatakan aku datang bukan atas kehendakku.
Aku Iya. datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendaknya. Kenapa Anda mengatakan sama? Oke, baik, saya akan jelaskan dulu secara detail, tapi kasih waktu, oke? Oke, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bang Juma kepada saya. Jadi begini ya, Tuhan kami itu Tuhan yang sangat maha kuasa. Kemahakuasaan dia itu sangat luar biasa, kedahsyatannya dia itu sangat luar biasa. Maka dia berbicara di dalam 2 Tawarik 6 ayat 18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih dari rumah yang kudirikan ini. Artinya, Bapa yang kami sembah sebagai YHWH itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Jikalau memang dia turun ke bumi, maka bumi ini akan hancur lebur. Lalu bagaimana cara YHWH ini berbicara dengan para nabi sebelum kedatangan Yesus? Ternyata Tuhan itu kalau mau berbicara dengan para nabi itu dia mengutus firman-Nya turun ke bumi, memancarkan cahayanya itu dari surga turun ke bumi untuk berbicara dengan para nabinya. Jadi dia melalui perantaranya itu firman-Nya ini untuk berbicara dengan para nabinya. Maka di dalam Yesaya 55 ayat 11, apa kata Tuhan kepada Yesaya? Firman-Ku kembali kepadaku tidak dengan sia-sia, dia melakukan sesuai dengan apa yang ku kendaki. Artinya, sang firman yang turun berbicara dengan para nabi mulai dari Musa, Yesaya, Yeskiel itu adalah sosok yang diutus oleh Bapaknya. Maka dia melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Bentar. Maka dia melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Maka ketika Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapaknya, itu benar. Aku diutus oleh Bapaknya. Bukan. Apa yang dipertanyakan Bang Juma tadi? Aku diutus oleh bapaknya Nana. Aduh, Mei, panjang lebar saudara Prof menjelaskan. Anda ingin berkelit, tapi nggak bisa. Yesus datang mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kenapa demikian? Sebab Yesus itu dikagetkan. Kok tiba-tiba aku ada di dunia? Ini yang mau menciptakan saya siapa? Ini yang mengutus saya kok siapa ya? Kok tiba-tiba saya lahir ada di Yerusalem, dibesarkan sama seorang wanita bernama Maria. Yesus kaget. Dia tidak pernah sadar kalau kelak dia akan diciptakan, diutus, menyampaikan risalah kepada Bani Israel. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Nah, ketika Anda mencoba mengambil data Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Jadilah terang. Firman itu tidak keluar dengan sia-sia. Terang jadi. Jadilah malam, firman itu tidak sia-sia, jadi malam. Jadilah bumi, firman itu keluar, tidak jadi sia-sia, jadi bumi. Jadilah hamil, lahirkanlah seorang manusia bernama Yesus. Hamil, lahir, tidak sia-sia. Jadi kedudukan daripada Yesus tiba-tiba saja diciptakan. Mazmur 33 nomor 9, Tuhan memberi perintah, Maria hamil yuk, hamil. Lahirkan seorang manusia, lahirkan seorang manusia. Itu Mazmur 33 nomor 9. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kedatangannya bukan atas kehendaknya. Perkataanku bukan dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Pekerjaannya, mukjizatnya bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan yang mengutus dirinya. Yohanes 5 nomor 30. Apalagi? Yohanes 8, 16, 17, 18, 19. Aku menghakimi bukan dari diriku sendiri. Penghakimanku karena aku bersama dengan Bapa yang telah mengutus. Tidak ada daya Yesus itu. Dia datang bukan atas kehendaknya, berarti dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus dari Nazaret adalah manusia yang ditentukan oleh Allah untuk Tuhan melakukan mujizat dan tanda-tanda melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini bukan Tuhan, dia utusan Tuhan, dia alat Tuhan, dia kurirnya Tuhan, dia pesuruhnya Tuhan, dia hambanya Tuhan yang diberi bekal berupa senjata mujizat agar supaya Tuhan bisa melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan Yesus. Yesus bukan Tuhan, tetapi dia kemudian menjadi Tuhan di Kristen. Kristen pertama kali itu dipatikan atas apa yang diajarkan Paulus di Antioquia. Mengambil kitabnya orang Yahudi yang hanya untuk orang Yahudi, lalu dijadikan kitab itu batal, lalu kemudian menjual konsep dogma doktrin perjanjian baru. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kita lihat tadi, Tuhan tidak pernah membentuk dirinya menjadi makhluk. Yesus dibentuk menjadi daging. Berarti dia bukan Tuhannya Bani Israel. Kalaupun dipaksakan menjadi Tuhan, maka Tuhan yang dimaksud di sini bukan Tuhannya Bani Israel, tetapi Tuhannya Romawi, Tuhannya Yunani, yaitu Zeus. Pahami itu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Bang Juma dulu, maka aku akan menjelaskan konsep Thank you, berikutnya. Bang Ya. Juma. Wow, barakallah. Jazakallah khair.
Luar biasa Mimi Bos dapat kucing. Lanjut. Yehuda Oke, yang baik. hadir tadi itu. Yehuda, singa kecil. Oke. Artinya menjelaskan Yesus artinya kita berbicara tentang Tritunggal dulu ya. Jadi di dalam 2 Tawarik tadi sudah sangat dijelaskan bahwasan Tuhan kami yang kami sebut sebagai Bapa yang namanya adalah Yahweh itu tidak akan mungkin turun ke bumi karena memang bumi tidak akan bisa menampung dia, karena memang langit yang mengatasi segala langit juga tidak akan bisa menampung dia. Apa alasannya? Karena kedahsyatannya. Lalu bagaimana cara Tuhan itu untuk berbicara dengan para nabi? Apakah dia harus teriak dari atas? Tidak. Ternyata Tuhan ini mempunyai 3 pribadi, yaitu Bapa itu mengutus firman-Nya itu turun ke bumi untuk berbicara dengan para nabi. Contoh seperti di zaman Musa. Tuhan itu mengutus firman-Nya turun ke bumi itu, berbicara dengan nabi itu, firman ini bisa berteofani menjadi awan ataupun api. Jadi yang berteofani menjadi awan ataupun api ini bukan Bapa, tetapi firman-Nya. Nah, selanjutnya itu, sang firman itu turun ke bumi itu atas kehendak Bapaknya. Jadi Bapaknya itu memerintahkan firman ini turun ke bumi untuk berbicara dengan para nabi. Bukan Musa saja, tetapi seluruh para nabi. Jadi yang berbicara dengan para nabi, yang menjadi perantara antara nabi dengan Bapa itu adalah firman-Nya. Jadi firman Bapa ini adalah satu. Nah, kita analogikan kepada matahari. Nah, sekarang kita lanjut ke analogi matahari ya. Karena konsep Tritunggal itu memang harus dianalogikan dengan matahari. Supaya apa? Supaya gampang untuk dicerna. Karena memang Meme Bos sedang menjelaskan teologisnya. Saya lanjutkan ya. Tuhannya Kristen itu Tuhan esa tetapi mempunyai 3 pribadi. Jadi Bapa dan Yesus itu adalah satu. Dinda Ali. Matahari. Jangan dipotong dulu, siapa? Jangan potong lagi. Jadi Iya, sorry. Pertanyaan saya kok kemana-mana jawabannya, Bang. Iya, nanti saya akan jawab. Gampang. Saya akan jawab. Jadi, yang berbicara dengan para nabi itu bukan yang turun berbicara dengan para nabi itu bukan Bapa itu, tetapi firman yang diutus oleh Bapa itu, dia yang melakukan pekerjaannya. Nah, firman ini dengan Bapa apakah satu hakikat? Satu hakikat. Nanti saya akan jelaskan. Nah, firman dan Bapa ini kita menganalogikan dengan matahari. Matahari dan cahaya itu adalah satu. Matahari turun ke bumi itu sudah pasti atas kehendak matahari. Kalau tanpa matahari, cahaya matahari tidak akan turun ke bumi. Apakah cahaya matahari ini bisa dipisahkan dengan matahari? Tidak akan bisa dipisahkan. Apakah mereka satu? Satu. Apakah matahari bisa turun ke bumi? Tidak bisa. Apakah bumi bisa menampung matahari? Tidak akan bisa. Apa alasannya? Matahari terlalu dahsyat, tidak akan bisa ditampung oleh bumi. Lalu bagaimana cara matahari itu memperkenalkan dirinya kepada manusia? Dengan mengutus cahayanya ke bumi. Apakah bumi bisa menampung cahaya matahari? Bisa. Nah, sama seperti Yesus itu, Tuhan kami itu mempunyai firman yang memancar dari surga itu ke bumi, yang bisa ditampung oleh bumi. Dan Bapa tidak akan mungkin turun ke bumi. Jika Bapa turun ke bumi, maka bumi itu akan hancur lebur karena kedahsyatannya. Matahari tidak akan mungkin turun ke bumi. Kalau matahari turun ke bumi, bumi akan hancur lebur karena kedahsyatannya. Tetapi bumi bisa menampung cahaya matahari, tetapi bumi bisa menampung firman-Nya Tuhan. Itulah persamaan ataupun analogi berkaitan tentang Allah Tritunggal dengan matahari. Jadi cahaya matahari dengan matahari adalah satu, mereka bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Yesus dan Bapa adalah satu, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Bapa tidak turun ke bumi tetapi firman-Nya yang turun ke bumi, matahari tidak turun ke bumi tetapi cahayanya yang turun ke bumi. Maka apa kata Yesus? Bahwasan dia diutus itu benar. Nah, berkaitan tentang Yesus diutus itu benar, di Yohanes 8 ayat 42 saya bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Dia mengatakan dia datang dan keluar dari Allah. Cahaya matahari itu sudah pasti keluar dari matahari untuk menjangkau bumi. Dan Yesus itu keluar dari Allah, turun ke bumi untuk menjangkau bumi, untuk berbicara dengan para nabi adalah Yesus. Karena Bapa tidak akan mungkin turun ke bumi. Inilah analogi yang paling tepat. Ini adalah doktrin yang paling tepat untuk dijelaskan. Gantian. Oke, maka saya memperkuatkan sebuah satu ayat. Yesus mengatakan bahwasan aku dan Bapakku adalah satu, sama seperti cahaya matahari dengan matahari adalah satu, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Aku dan Bapakku bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Amin, haleluya. Semoga pencerahan dari saya ini dapat menyenangkan teman-teman semua. Oke, saya ikuti. Di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik yang kita tahu 16 nomor 8. 2 Tawarik 6 nomor 18. Benarkah Tuhan akan turun ke bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit, ini langit, ada lagi langit, ada lagi langit. Ada langit di atasnya yang menaungi semua langit-langit yang ada di bawah. Tidak dapat memuat Allah, apalagi rumah ini, apalagi rahimnya Maria. Lalu kemudian saudara mengambil analogi matahari. Pasang kuping baik-baik. Matahari bersinar ke bawah, kena bumi. Oke? Sinar matahari ini kemudian Anda katakan analogikan sebagai Yesus. Kalau ini Anda analogikan seperti Yesus dengan Sang Tuhan, keliru besar. Matahari ketika bersinar ke bawah, redupnya matahari itu tergantung daripada bagaimana matahari ini tertutup awan atau tidak. Paham ya?
redupnya matahari. Maka ketika matahari kemudian menginginkan cahayanya itu kembali terang tanpa kemudian redup, ya, maka tidak membutuhkan bantuan apa-apa selain daripada sinar matahari tidak pernah redup, melainkan awan yang menutupinya lah yang membuatnya redup. Sekarang permasalahannya adalah, bisakah Yesus hidup tanpa nasi, tanpa ikan goreng, tanpa air minum? Bisa? Bisakah Yesus tanpa buang sebulan, tanpa buang pipis sebulan? Bisakah Yesus hidup tanpa nenen ke ibunya? Matahari, mau dia bersinar ataupun tidak, sinar matahari tidak berpengaruh apa-apa. Dan apabila dia redup, sinar matahari tidak butuh dicas oleh benda lain. Sinar matahari apabila dia redup tidak membutuhkan oksigen atau bantuan sinar matahari yang lain. Oh, matahari lagi redup, kita cas yuk. Enggak. Yesus lagi lemas-lemasnya, butuh apa? Butuh makan, butuh minum, butuh nenen, butuh tidur. Dalam natur manusianya. Nah, ini analogi matahari yang tadi bagus. Jangan juga ngatur sinarnya. Sinarnya bisa diatur nggak? Nggak bisa kan? Bisa nggak kemudian ketika sinarnya ini redup, ada kekuatan yang bisa membuatnya menjadi terang? Layaknya Yesus yang lagi redup dicas oleh malaikat. Jadi analogi Anda keliru, sangat-sangat keliru. Tidak bisa dijadikan sebagai analogi. Saya minta jangan Anda ulangi analogi itu. Kasihan. Nah, sekarang permasalahannya adalah, ketika Yesus yang adalah manusia Anda jadikan sebagai Tuhan, di mana Anda bisa berpijak? Kitabnya para nabi, nabi-nabi itu sendiri tidak pernah kemudian mengajarkan Tuhannya bisa menjadi manusia. Ingat tadi 2 Raja-Raja 6 nomor 18. Tuhan tidak bisa datang. Maka kemudian karena Tuhan tidak bisa datang, maka Tuhan mengambil perantara, yaitu manusia. Mereka disebut nabi, mereka disebut rasul. Dialah perantara daripada Tuhan. Makanya Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kalau bukan atas kehendakku, berarti atas kehendak yang lain. Kalau bukan atas kehendakku, berarti aku bukan yang maha berkehendak. Kalau bukan aku yang maha berkehendak, maka aku bukan sang Tuhan. Aku hanya makhluk utusan Tuhan. Tolong dipahami itu. Tolong dipahami. Makanya saya katakan di awal bahwa ajaran Taurat itu adalah ajaran yang dikhususkan hanya untuk Bani Israel toh. Bukan untuk di luar Bani Israel. Karena kapan keluar dari Bani Israel, maka ajaran itu berubah secara frontal 380 derajat. Dan terbukti betul. Karena yang menerima ajaran Taurat atau perjanjian lama atau Septuaginta adalah orang Romawi Yunani yang memang dari nenek moyang mereka menganut ajaran animisme, menyembah kepada roh-roh. Maka ajaran Yesus kemudian diedit sedemikian rupa untuk menyamanyamakan antara ajaran Zeus dan ajaran Yesus, antara ajaran Romawi kuno dengan ajaran para nabi. Itu dicampur menjadi satu, sehingga yang tadinya Elohim yang tidak bisa membuat dirinya menjadi makhluk, seketika begitu maju jatuh di meja patikan berubah menjadi Tuhan. Ingat, ketuhanan Yesus nanti setelah konsili Nicea di tahun 325 Masehi, barulah kemudian Yesus didudukkan masuk menjadi Tuhan di antara 3 Tuhan. Itu konsep dari mana? Romawi Yunani. Itu yang Anda harus pahami. Kecuali Saudara Mei, kalau Anda bisa membuktikan bahwa para nabi Bani Israel mengajarkan kepada kaumnya, yaitu Bani Yakub, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa nusul menjadi makhluk, baru Anda bisa dibenarkan. Itu pun cuma sedikit. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas paparan Bang Juma, ini sangat bagus sekali. Tetapi kita akan lihat perkembangan ke depannya ini, apakah beliau masih bisa memimpin atau tidak. Baik, saya akan lanjutkan paparan saya ya. Saya sudah menganalogikan sebuah matahari dengan Tuhan itu, saya rasa itu sudah sangat tepat. Tetapi bukan berarti saya menyamakan Tuhan dengan matahari, tetapi ini hanyalah sebuah analogi untuk menyadarkan teman-teman itu supaya bisa memahami Tritunggal yang disembah oleh orang Kristen. Jadi Tuhan kami itu kenapa dia harus mempunyai 3 pribadi? Karena pribadi yang lain itu untuk membuktikan kemahakuasaan dia itu kepada manusia. Lalu Bang Juma menyinggung tentang Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Ia nenen kepada ibunya, ia berak, ia kencing. Saya sudah menjelaskan dari kemarin bahwasan firman Allah itu ketika dia berinkarnasi menjadi manusia itu di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya,
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apakah ada Tuhan yang lain berani untuk merendahkan diri, rela untuk menyelamatkan manusia? Saya katakan kepada Anda bahwasan Tuhan yang lain itu adalah Tuhan yang paling egois. Dia lebih mementingkan derajatnya paling tinggi daripada untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Tuhan yang kami sembah tidak. Dia rela merendahkan dirinya. Dia rela menjadi manusia. Dia rela nenen. Dia rela kencing. Dia rela makan. Hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, itu Tuhannya, saudara. Oke. Jangan Itu dipotong dulu, Bang. Tuhannya Kristen. Belum selesai, Bang. Belum selesai, Bang. Jangan dipotong. Tuhannya Kristen memang kita akui itu. Ya, saya lanjut dulu. Ini masalahnya adalah Tuhannya Yahudi, bukan Enggak, Tuhannya dulu, Bang. Kristen. Jangan dipotong. Masih waktu saya lanjutkan ya. Sedikit lagi ya. Oke. Dan harus memang gitu. Oke. Orang Kristen harus percaya diri, jualan Oke, Yesus. saya lanjutkan. Jangan Tuhannya Yahudi yang diklaim. Oke, saya lanjutkan. Ya. Jadi Tuhan kami ini bukan Tuhan yang egois, tetapi Tuhan kami ini hanya ingin menyelamatkan manusia dari dosa yang diikat oleh iblis ini. Dia rela merendahkan dirinya menjadi seperti manusia hanya untuk menyelamatkan mereka. Jadi ketika Bang Juma menyinggung tentang kemanusiaan Yesus, saya aminkan ketika Bang Juma mengatakan bahwasan Tuhan kami dalam keadaan sebagai manusia, dia nenen kepada ibunya. Saya aminkan kepada Bang Juma. Tetapi topik pembahasan kita di sini, apakah bisa membedakan matahari? Kita bisa membedakan cahaya matahari, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Kita bisa membedakan Bapa, yaitu Bapa tidak bisa mungkin turun ke bumi, karena kalau dia turun, bumi akan hancur lebur. Kita bisa membedakan firman Bapa yang turun ke bumi, yang bisa menuju menjadi manusia, yang bisa berteofani menjadi awan ataupun api, tetapi kita tidak akan bisa pisahkan mereka. Mereka adalah satu. Jadi salah satu kata kunci yang diungkapkan oleh Yesus bahwasan aku dan Bapakku adalah satu, itu untuk menguatkan bahwasan Yesus dan Bapa adalah satu. Mereka adalah sosok yang sama. Jadi Satu berkehendak, satu tidak maha berkehendak. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu satu? Oke, selanjutnya lagi paparan saya. Saya sudah katakan tadi, apapun yang dilakukan oleh Yesus di muka bumi ini atas kehendak Bapaknya. Apa yang dilakukan oleh cahaya matahari di bumi ini untuk menerangi bumi itu atas kehendak matahari. Cahaya matahari bisa enggak? Bentar. Cahaya matahari bisa enggak? Cahaya matahari. Saudara, tanpa matahari, cahaya matahari tidak akan mungkin turun ke bumi. Saudara, Bapa, Yesus tidak akan mungkin turun ke bumi. Bung, apakah cahaya matahari bisa dipisahkan dengan matahari? Tidak akan bisa dipisahkan. Apakah Yesus bisa dipisahkan dengan Tuhan? Tidak bisa dipisahkan. Pada saat Yesus meninggal? Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Pada saat Yesus mati? Tidak bisa dipisahkan. Yang berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan soal firman sudah kembali ke atas. Jadi yang berteriak Eli lama sekali itu siapa? Kemanusiaannya. Berarti Yesus bisa dipisahkan dengan Bapa. Yesus bisa dipisahkan dengan kedagingan manusia. Terus matahari bisa dipisahkan dengan sinarnya? Tidak bisa. Kalau Yesus bisa dipisahkan dengan Bapa? Yesus tidak bisa dipisahkan dengan Bapa, tetapi Yesus bisa dipisahkan dengan kedagingan manusia yang diambil oleh firman itu. Anda lucu. Anda lucu. Matahari sinar tidak bisa dipisahkan. Ketika menjelaskan siapa Yesus itu hebat. Bisa dipisahkan. Eli, kenapa lama sekali? Itu kan Yesus yang mengatakan itu katanya. Oke, baik, saya ingin bertanya kepada Bang Juma satu soal saja, karena berkaitan tentang siapa Yesus saya sudah menjelaskan secara detail bahwasannya Yesus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Nah, sekarang saya akan bertanya sekitar 4-5 ayat. Bang Juma siap-siap untuk menjawab. Setuju ya? Oke, silakan. Tapi yang pasti Anda sudah mengakui bahwa Yesus tadi itu bisa dipisahkan dengan Bapa dan matahari tidak bisa dipisahkan dengan cahaya. Betul? Yesus tidak akan bisa dipisahkan dengan Bapa, tetapi Yesus bisa dipisahkan dengan kemanusiaan Yesus. Maka Yesus berkata begini, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Yesus berani mengatakan kepada murid-muridnya bahwasan baik aku maupun Bapakku kamu tidak kenal. Sedangkan Yesus itu sedang berada bersama-sama dengan mereka, tetapi dia mengatakan bahwasan baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Yang tidak bisa dikenal oleh manusia ini siapa? Ketika Yesus berbicara, ternyata di Kolose 1 dia berkata begini, karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi Sang Firman itu berdiam di dalam kemanusiaan Yesus untuk melakukan karya keselamatannya. Jadi Sang Firman itu bisa dipisahkan dengan kemanusiaannya, tapi Sang Firman itu tidak akan bisa dipisahkan dengan Bapaknya. Nah, sekarang saya lanjutkan pertanyaan Yesus saya ya. Bisa dipisahkan. Anda akui itu, matahari dan sinarnya nggak bisa dipisahkan. Yesus bisa. Analogi Anda keliru. Dengan demikian Yesus bukan Bapa itu sendiri. Udah terjawab itu. Oke. Kan saya sudah katakan tadi, Yesus dan Bapa itu tidak akan bisa dipisahkan, tetapi Yesus bisa dipisahkan dengan kedagingannya, itu bisa. Yesus dipisahkan dengan kedagingannya itu bagaimana? Bisa. Karena kedagingan itu kan hanya sebagai hijab yang digunakan oleh Sang Firman itu dalam melakukan inkarnasi. Daging adalah hijab. Jadi yang berkata-kata tadi, aku datang bukan atas kehendakku, Yesus atau bukan? Kan saya sudah katakan tadi, daging yang digunakan oleh Sang Firman itu dalam konteks inkarnasi itu adalah sebuah hijab. Supaya apa? Supaya daging itu bisa berbicara kepada manusia itu secara universal, tidak lagi secara spesifik, tetapi dia secara generalisasi.
Jadi begini Bang Juma, Gimana? Sang Firman di zaman Nabi itu, dia turun itu berinkarnasi menjadi awan itu, dia berbicara itu sangat spesifik, yaitu khusus kepada Nabi saja. Tetapi di zaman Maria, Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia itu, mengambil daging itu untuk apa? Mengambil daging ini supaya apa? Supaya dia bisa berbicara secara intens itu, secara generalisasi. Itulah fungsi Tuhan itu mengambil daging. Paham? Terus yang daging ini Tuhan atau bukan? Ya bukan loh, Tuhan kan hakikatnya adalah roh, dijelaskan oleh Yesus begini. Kolose 2 nomor 9, daging ini juga adalah Tuhan. Bukan. Kolose 2 nomor 9, Anda baca. Oke, baik kita baca. Orang-orang di YouTube tertawa semua. Meme kamu lucu. Kolose 2 ya, kita baca. Kita buktikan apakah benar kedagingan Yesus ini adalah Tuhan. Baca. Ini ya, saya bacakan ya. Iya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Ya, tepuk tangan dong. Nah, sekarang kita buka di Kolose 1 ayat 2-nya. Loh, kita buka di Kolose 1. Kita Berarti buka di Kolose 1 dulu. Dengar, berarti jasmaninya adalah kepenuhan ilahi, betul? Ya benar, makanya Kolose 1 itu menjelaskan begini. Oleh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam dia ini siapa? Di dalam dia ini adalah kedagingan. Iya, itu dia. kepenuhan- Makanya Anda tadi mengatakan, sabar. Ketika dia mengatakan bukan atas kehendakku sendiri, yang berkata ini adalah kepenuhan Tuhan. Benar. Berarti ada dua Tuhan. Tuhan Bukan yang berkehendak. dong. Loh. Daging yang berbicara. Dagingnya Yesus adalah kepenuhan secara jasmani ilahi. Daging yang berbicara, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak dia. Berarti daging yang adalah ilahi, masih ada ilahi lain. Tepuk tangan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Ya. begini. Di dalam Kolose 1 tadi sudah katakan bahwasan karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Berkenan diam di dalam dia ini siapa? Di dalam kemanusiaan Yesus, maka Yesus berkata begini, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Karena yang ada berdiam di berapa dalam di situ? Yesus itu. Ada berapa di situ? Ada berapa? Ya bentar dulu Bang Juma, bentar sabar. Baik Bapak maupun aku tidak kau kenal. Ada berapa? Baik aku maupun Bapa tidak kamu kenal, Bapa itu berada di surga tidak kamu kenal, aku yang berkenan diam di dalam kemanusiaan Yesus ini tidak kamu kenal. Berarti ada dua Tuhan. Bukan dua Tuhan. Bapa dan firman-Nya adalah satu, matahari dan cahaya adalah satu. Itu paham ya? Jadi Yesus berkata, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal, Bapa yang di surga itu tidak kamu kenal, aku yang diam di dalam kemanusiaan Yesus ini tidak kamu kenal, maka Kolose 1 menjelaskan oleh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Selesai, nggak ada lagi. Dengarkan Apa yang saya. dipersoalkan lagi di sini nggak ada. Anda coba buka Filipi 2. Bacakan saya nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tolong. Filipi berapa? 2. Oke, aku ikutin aja apa yang Bang Juma mau. Tapi tanya kapan ini ya? Ini kan profesor lagi diuji sama saya. Oke, nggak bisa. Profesor nggak bisa diuji, kelasnya tinggi. Itulah faktanya sekarang. Ayat berapa? Nomor 678. Oke, kita baca 678 ya. Ya. Kita baca 678. Baik, kita baca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Benar, saya sudah katakan tadi itu benar. Ayat ini tidak ada salah. Terus melainkan. Lanjut, melainkan. Saya sudah jelaskan bahwa ayat ini benar, tidak ada yang salah. Baca dulu. Ulang ya. Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah, dengar ya. Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ini sudah benar apa yang dikatakan ayat ini. Tuhan itu mengambil rupa seorang hamba untuk diam di dalam hamba tersebut, untuk berbicara dengan manusia secara intens seperti dikatakan oleh Kolose 1 tadi, bahwa karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam dia siapa? Itu kemanusiaan Yesus. Sudah selesai, nggak ada lagi. Ini habis. Dengarkan saya. Berarti jasadnya Yesus adalah Tuhan itu sendiri kan? Saya sudah katakan tadi, jasadnya Yesus itu adalah hijab yang digunakan Tuhan untuk apa? Untuk bisa berbicara dengan manusia itu secara generalisasi supaya intens. Dia mengosongkan diri lalu mengambil rupa manusia, betul? Betul. Berarti yang manusia ini ilahi atau bukan? Kan saya sudah katakan manusia itu hanyalah hijab yang digunakan Tuhan. Gak ada hijab-hijab, dia mengambil rupa manusia. Tuhan, rupa manusia itu kan perubahan wujud yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mengambil wujud manusia, betul? Sekarang saya ingin katakan kepada Bang Juma, Tuhan itu berubah wujud menjadi manusia, tetapi untuk berarti yang manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan itu Tuhan itu berubah wujud menjadi manusia, tetapi untuk menghidupkan kedagingan tersebut itu adalah Tuhan. Tuhan itu sendiri yang menghidupkan kedagingan itu. Yang menjadi daging ini Tuhan atau bukan? Bukan. Dagingnya itu bukan Tuhan. Dengarkan saya. 30 detik.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, firman itu adalah Theos. Yohanes 1:14, Theos itu telah menjadi daging. Oke. Tuhan telah menjadi daging. Sekarang saya komparasikan biar saudara-saudara Yang menjadi daging, tunggu. Yang menjadi daging ini apa? Theos atau bukan? Oke, sekarang saya tanya kepada Bang Juma. Yang menjadi daging ini Theos atau bukan? Tuhan telah menjadi daging itu sudah benar. Firman itu telah menjadi daging itu sudah benar. Berarti ketika Tuhan mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti ada lagi Tuhan lain, betul? Oke, enggak, bukan. Saya sudah katakan tadi bahwasan firman dengan Bapa itu adalah satu, sama seperti matahari yang tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Saya lanjutkan dulu pemahaman saya ya. Tuhan sudah menjadi daging. Ketika dia menjadi daging, Tuhan yang jadi daging mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti masih ada yang lebih maha berkehendak, betul? Di situ dikatakan bukan Bapa yang menjadi daging tetapi kan firman dikatakan di situ. Hai. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa, firman itu adalah Bapa, Bapa itu adalah firman, firman itu adalah Bapa, Bapa itu adalah firman. 1 Yohanes 14, Bapa yang adalah firman, firman yang adalah Bapa itu telah menjadi daging, betul? Betul. Nah, berarti yang menjadi daging ini adalah Bapa, betul? Yang menjadi daging itu adalah firman, bukan Bapa. Saya jelaskan dulu secara detail. Harapan saya itu tolong disabar dulu ya, sabar. Saya jelaskan ya, baik begini ya. Oke, saya jelaskan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Engkau ingin menipu kami, tapi sesungguhnya engkau cuma menipu dirimu sendiri. Tadi katanya, baik. Saya pada mulanya adalah firman. Di sini. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Bapa itu telah menjadi daging. Filipi 2, 6, 7, 8. Kolose 2, 9. Jasadnya Yesus adalah kepenuhan ilahi. Jasad, badan yang ada keteknya. Nah itu yang menjadi ilahi, itu dia itu dagingnya itu. Iya. Nah sekarang jadi, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti masih ada Tuhan lain di atas. Betul? Oke, baik, saya jelaskan. Betul? Saya kan sudah katakan betul? tadi. Betul? Bang Juma. Bentar saya jelaskan dulu. Saya kan sudah katakan. Tidak betul. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Ya Allah ya Karim, begitu susahnya kebenaran ini diajarkan kepada Anda. La haula wala quwata illa billah. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Masya Allah. Sepertinya diskusi ini bahasa Indonesianya nggak nyambung nih Meme nih. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Enggak, Bang Andi tidak boleh memihak. Tapi sebagai moderator itu seperti saya lanjutkan dulu paparan saya supaya Anda paham. Saya lanjutkan ya. Jadi yang dipersoalkan oleh Bang Juma ini, dia memaksa bahwasan harus Bapa itu yang telah menjadi manusia tetapi bukan firman. Dia mengutip sebuah ayat dari Yohanes 1 ayat 1 itu, dia memastikan Bapa itu hakikatnya adalah firman. Bukan. Bapa itu adalah hakikatnya adalah roh tetapi memiliki firman. Kenapa Yohanes mengatakan bahwasan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah? Yohanes mencatat itu, dia mengutip di Kejadian 1 sampai 6 ketika dalam proses penciptaan itu Tuhan menciptakan alam semesta ini terdengar hanya suara Tuhan saja, sosoknya tidak ada. Jadi kalau suara Tuhan sudah ada di situ, dipastikan bahwasan roh Allah ada di situ, tidak mungkin roh Allah tidak ada. Kenapa? Manusia tidak bisa melihat karena memang roh Allah itu tidak bisa dilihat oleh secara kasat mata. Jadi ketika firman itu bersama dengan roh itu benar. Firman itu bersama dengan Theos ataupun Allah itu benar. Bukan berarti firman ini hakikatnya adalah roh, bukan, itu salah. Jadi yang telah menjadi manusia ini adalah firman, bukan roh Allah ataupun bukan Bapa itu sendiri. Maka Yesus mempertegas Yohanes 6 bahwasan aku telah keluar dari Allah. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi manusia. Keluar. Jadi hakikat firman itu bukan roh. dikatakan oleh Yesus bahwasan aku telah keluar dari Allah untuk menjadi manusia. Berarti hakikat firman bukan roh. Hakikat firman bukan roh, itu benar. Hakikat Bapa adalah roh. Berarti Baik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan video dari awal hingga akhir. Apa respon teman-teman terkait video barusan? Berikan dan tuliskan di kolom komentar. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau saja ada banyak orang yang mau terbuka matanya, maka mereka akan melihat fakta kebenaran yang sesuai dengan sejarah. Yang mana kebenaran itulah yang memerdekakan umat manusia dari dosa. Bukan atas dasar klaim atau yang dibuat-buat, tetapi sesuai fakta yang pernah terjadi, di mana kisah sejarah, kisah bagaimana Tuhan sangat mengasihi manusia dengan cara menyelamatkannya dengan mengutus, memberikan putranya yang tunggal datang ke dunia. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kalaupun terjadi perdiskusian lintas agama, itu ruang debat, itu ruang diskusi. Artinya apa? Biarkan berdiskusi dengan caranya, dengan literatur yang dipertunjukkan dalam dialog itu. Teman-teman, satu tanggung jawab bagi kita bukan? Untuk selalu memberi hak jawab kita kepada mereka yang selalu mempertanyakan, bahkan membahas iman kekristenan setiap hari di channel mereka. Dan kali ini teman-teman, gurunda yang mereka jagokan, gurunda yang mereka jagokan, sudah berulang-ulang kali dibersihkan dari cara berpikirnya
yang sembarangan. Diluruskan, tetapi sebenarnya dia tidak mau mendengar hal itu. Bahkan dalam video barusan, apologetik Kristen berani mengorek atau membuka fakta dari kitab suci mereka, supaya mereka juga tahu berpikir, supaya mereka selama ini yang selalu doyan membahas Alkitab, mereka juga mendapatkan perbandingan ilmu, supaya kiranya mereka mempunyai waktu untuk membahas dan mengupas tuntas bagaimana keimanan mereka, daripada sibuk membahas kekristenan kan, lalu aman-aman saja tidak ada lapor begitu ya. Oke. Dia tidak bisa menjawab apapun, dia merasa paling pintar, tapi akhirnya teman-teman selalu terbungkam. Kalau saja Muslim sadar, para pengikutnya sadar, sudah sejak lama mereka akan ya memikirkan ulang keimanannya begitu. Jadi kalau kita melihat teman-teman, bukan dia lagi yang menjadi objek pelayanan kita. Kita hanya menjawab dari kebutaan dia, tetapi yang mau kita harapkan adalah ada banyak orang yang pikirannya dicerdaskan melalui diskusi bersama gurunda tersebut. Jadi bukan dia. Ya kalau dia mah sudah memang terkenal sembarangan begitu, buta begitu ya. Oh, orang kalau mendengar dia bisa panas begitu ya. Tapi para pendengar kita atau orang muslim lain yang perlu kita cerdaskan, sehingga mereka suatu saat nanti dengan sadar, dengan mata terbuka mempertanyakan keimanan mereka. Lalu disitulah akan Tuhan pimpin supaya mereka bertemu dengan Sang Juru Selamat satu-satunya, yaitu Kristus. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, inilah berita sesungguhnya. Bagaimana kita sebagai orang percaya diberi ruang untuk memberi hak jawab kita dan juga memberitakan Injil yang menyelamatkan. Tidak ada kesukaan terbesar sepanjang zaman atau sepanjang sejarah selain daripada orang berdosa yang hilang harapan, orang yang binasa karena dosa, kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang ditentukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mari cerdas. Kita doakan supaya ada banyak orang yang menerima kebenaran. Karena kebenaran itu memerdekakan. Sebab di dalam kebenaran pasti mengalahkan kegelapan. Kristus kebenaran itu. Dia jalan satu-satunya menuju Allah yang esa. Dia satu-satunya. Jangan kepanasan teman-teman, mari cerdas. Semoga kita terus mendapatkan kebenaran yang sejati. Karena dalam Kristus kita temukan itu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.